So, balik lagi sama gua Rico di Rastafo Channel. Udah lama banget gua nggak buat video YouTube. Nggak kenapa-napa, cuman memang lagi sibuk aja. Gitu ya, baru pakai ini ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Gue pengen kasih tahu kalau misalnya kita tuh udah mau mendekati Imlek. So, ini adalah hampers terkeren yang gue pernah terima. Kenapa? Karena hampers yang gue terima itu adalah Dada Omega. Oke, just kidding guys, bukan hampers. Ini jadi gue ada teman gue nitipin Omeganya. Gue pengen review-review sedikit tentang Omega ini. Oke, mungkin gue review dari sedikit Omega ini ya. Omega yang kardusnya, ya kotaknya juga bisa dibilang keren banget. Hampir semua Omega, dan gue cukup respect sama Omega. Kenapa? Karena boxnya itu besar tapi bukan sembarang besar. Kalau kita lihat di sini, seperti biasa ya, Omega itu selalu detail mengenai setiap detail. Contohnya aja tuh buku-bukunya nih. Bukunya setebel ini tuh. Baca dah loh tuh. Ya, ada banyak bahasa. Nah, terus ini ada buku panduan penggunaan. Wih, ada bahasa Indonesia juga. Dan yang paling gue happy dari Omega adalah ini. Dia ada international warranty, ada master chronometer, ada pictograms. Di sini tuh tiga-tiganya tuh punya maksud tertentu. Jadi kalau international warranty ya buat kita warranty lah ya. Kalau master chronometer dia kasih tahu kalau dia tuh udah chronometer, dikasih lihat kode-kodenya. Kalau pictograms itu dia kasih tahu movementnya tuh apa. Itu dari Omega. Nah, kalau misalnya kita lihat dari boxnya sendiri, ini tuh kayu-kayu asik gitu. Ini benar-benar Omega banget nih. Ya, terus di sini tulisan Omeganya ini tuh di dalam loh, bukan yang muncul gitu. Oke, terus kalau misalnya lihat dari sini juga ya, lihat nih ya, pencetannya tuh Omeganya tuh emang mantep lah. Bentar, gue zoom dulu coba ya. Gue zoom kelihatan nggak? Nah, tuh masih diplastikin pula nih. Oke, nah ini adalah kalau misalkan kalian follow IG gue pasti tahu lah ya, ini Omega apa. Tapi yang belum follow mungkin gue bisa kasih lihat. Nah, ini dia. Ini namanya Omega Chronoscope. Dia salah satu line up di line upnya Speedmaster. Ya, dia sendiri datang dua varian, dua warna. Satu warna biru dengan bracelet, yang panda ini dia biasanya pakai strap. Nah, strapnya ini teman gue lagi nyari di mana strapnya. Sekarang dia bawain gue, kasih gue nih strap kroko dulu. Oke, kita ngobrol tentang chronoscope. Chronoscope ini diameternya adalah, wait ya, siap nih, 0 kan? Nah, 0. Diameter si chronoscope ini adalah 40, bentar nih pakai crown, 43. Nah, 45, sini nih. Nah, 43 lah ya, kurang lebih ya. Nah, untuk lak tulaknya sendiri itu di 48 ya. Tebelnya kurang lebih di 12,9, 13 lah ya ketebalannya ya. Nah, si chronoscope ini walaupun dia tebel, kalau di tangan gue sendiri nih, yang lebarnya itu adalah 52,8, itu tuh masih enak banget di tangan gue. Dia nggak kelebihan, dia nggak kekecilan, dan pas banget, bener-bener fit, enak banget. Tuh. Oke, nah gue ngobrol sedikit tentang dialnya. Kalau lo orang lihat pasti dialnya bilangnya pasti rame banget. Tapi ini ada artinya guys. Ada artinya. Kalau misalkan Speedmaster biasa dia cuma ada tachymeter, di mana itu hanya untuk menghitung kecepatan. Tapi kalau di sini dia ada tachymeter, dia ada pulsometer, dia ada namanya telemeter. Tachymeter yang gue bilang tadi itu adalah untuk kecepatan, pulsometer itu untuk hitung detak jantung, telemeter itu untuk menghitung suara. Ya,
Pasti kalian juga bilang gimana cara ukurnya, gue pun juga mesti cari tahu. Karena gue belum bener-bener ngorek gimana cara pakainya. Oke, seperti yang kalian lihat sendiri ya, di sini gue tuh suka banget sama yang warna putih ini. Kenapa? Karena gue pernah pegang yang warna biru. Biru itu terlalu monoton warnanya, walaupun memang keren karena dia pakai bracelet. Tapi yang panda ini, walaupun nggak pakai bracelet, dia tetap asik banget. Kenapa? Karena kalau kalian lihat sendiri ya, dialnya itu banyak warna. Dial bagian luar itu warnanya tuh warna putih doff. Di bagian tengah dialnya itu warnanya tuh ivory tapi sunburst. Nah, yang krononya itu warna hitam. Jadi seperti panda. Seperti panda. Jadi kalau misalkan, nah, subdialnya ini warnanya hitam. Jadi dia tuh kelihatan seperti panda. Oke, dan yang paling asik guys, itu tuh jarum krononya. Gue demen banget sama jam krononya ini. Bener-bener the best. Ya, ini krononya gue nyalain dulu lah. Terus dan yang asiknya lagi, nanti di akhir dari video ini gue akan kasih detail, setiap detail dari si dial dan juga detail dari back case. Step dial, ya seperti biasa step dial, dan juga ini untuk indeksnya juga dia indeksnya tuh keluar. Oke, indeksnya timbul. Insertnya itu terbuat dari aluminium supaya dapat kesan-kesan vintage-nya, dan untuk di kacanya itu udah sapphire dome. Oke, let's say kita ngobrol tentang back case. Back case-nya itu di sini tuh lihat, dia tuh manual winding, movementnya manual winding 9908 revnya. Sorry, bukan revnya, tapi movement 9908. Ini tuh manual winding high end-nya si Omega tersendiri. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, tuh asik nggak sih? Lihat tuh ya, ini kayak biasa ya, ini tuh untuk kasih dia tuh di jalan otomatiknya, dan plat ininya nih asik banget tuh. Terus, luar biasa, keren banget. Nanti gue kasih juga detailnya di belakang ya. Oke, mungkin segitu dulu ya review dari gua. Ini jam the best. Ini tuh jam menurut gua underrated. Gue pakai dulu ya. Ini menurut gua salah satu varian Speedmaster yang cukup underrated ya dibanding Speedmaster yang lain. Kalian bisa beli Uncle Seiko punya bracelet, atau enggak bracelet Omega aslinya. Kalian bisa pakai dan itu tuh luar biasa kerennya. Beneran nggak bohong. Bener-bener keren. Tuh lihat di tangan gue yang tadi 52 mm ya, lebarnya itu masih asik banget tuh. Oke, kalau misalkan satu lagi. Untuk kisaran harganya itu sekitar di 8.000 USD sampai dengan 100.000 USD, kurang lebih ya. Segituan lah market price-nya. Kalian kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, mau tahu lebih detail, mau ngobrol-ngobrol tentang ini, bisa kontak gue di Instagram gue, bisa by DM atau nggak di WhatsApp gue yang ada di bio Instagram gue. Oke, sip, gitu dulu aja. Kita ngobrol tentang si Omega Speedmaster Chronoscope ini. Thanks for watching. Kalau misalkan kalian mau dukung channel ini, boleh kalian like, boleh kalian komen, boleh kalian boleh banget loh subscribe. Oke, mungkin gue tunggu sedikit ya subscribe ya, gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Thank you buat subscribe-nya. See you on next video. Bye.